yang terungkap. Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Ya Bang, saat ini kita sudah mulai tutup tahun nih. Iya. Anggaran mencapai 10 hari lagi kegiatan sudah berjalan maksimal. Nah, sampai sejauh mana dengan kegiatan tahun anggaran di 2025 ini Bang? Ya, memang kalau tahun 2025 kita sudah mulai masa akhir. Kita sudah penyelesaian pembayaran terutama SPM itu berakhir tanggal 15, ada yang tanggal 17 dan tanggal 20. Jadi pada prinsipnya untuk di Dinas PU untuk pekerjaan fisik itu hampir semua sudah selesai. Tinggal proses administrasi untuk pembayaran, verifikasi untuk pembayaran 100%. Jadi pada intinya kalau fisik di lapangan itu hampir semua sudah 100%. Tinggal kita menyelesaikan untuk administrasi seperti kelengkapan dari dokumen dari pelaksanaan itu seperti laporan harian, kemudian backup data, kemudian laporan pengawasan juga itu yang harus dilengkapi. Jadi itu semua dilengkapi sebelum itu dicairkan 100%. Oleh karena itu maka semua pekerjaan-pekerjaan yang di Dinas PU yang sudah memasuki yang hampir selesai dan sudah selesai supaya melengkapi laporan-laporan tersebut. Karena ini sangat penting karena nanti ini akan menjadi bahan untuk pemeriksaan BPK pada bulan Januari atau Februari. Sehingga nanti ini harus dilengkapi dulu, setelah dilengkapi dulu baru kita bisa proses selanjutnya. Nah Bang, kalau kita melihat termen Bang 100%, konsultan apa menandatangani itu dalam satu berita acara dalam satu untuk presentasi termen itu Bang? Kalau berita acaranya itu untuk selesainya pekerjaan, konsultan juga ikut tanda tangan, Pak. Ikut tanda tangan ya? Iya, ikut tanda tangan. Samping KPA-nya juga itu konsultan, kemudian pengawas dari PU, pengawas konsultan, kemudian juga kontraktornya dan KPA-nya juga ikut tanda tangan untuk. Jadi lebih berperan penting karena konsultan lebih pengawasan secara teknis gitu iya, ya Bang? Perencanaannya gitu ya? Iya, perencanaannya, kemudian pengawasannya yang tahu di samping pengawas dari Dinas PU juga dari dari konsultan juga ikut mengawasi sehingga tahu betul. Jadi hasil kesepakatan itu kalau itu memang sudah 100% ya sama-sama kita tanda tangani gitu. Jadi dari Dinas PU juga menandatangani, dari pihak konsultan juga menandatangani bahwa itu sudah 100% gitu. Jadi jangan sampai disalahkan dinasnya saja gitu Bang, kalau memang ada temuan atau apa gitu. Iya. Jadi semua sama merata gitu ya. Sama merata. Karena mereka berperan penting juga. Berperan penting karena diadakannya konsultan itu untuk membantu kita, membantu tim teknis untuk melancarkan proses pelaksanaan di lapangan. Sehingga ada konsultan itu kalau dari teknis tidak bisa datang, berarti konsultan sudah datang duluan di lapangan. Itu jadi sama-sama lah memeriksa pekerjaan fisik itu. Karena kebanyakan kan teknis di lapangan. Jadi pemasangan bagaimana pemasangan besi atau apa, pasang bata itu kan konsultan juga ikut terlibat di situ. Sehingga saling memberi masukan di dalam pelaksanaan tersebut sehingga tidak akan salah nantinya. Tapi konsultan berhak untuk menegur jika ada hal-hal yang dikerjakan oleh rekanan seandainya itu kurang pas. Konsultan berhak nggak menegur itu? Berhak, Mbak. Ada peringatan satu dari konsultan. Konsultan dulu memberikan peringatan, memberikan teguran pertama, kemudian teguran kedua yang ditembusi dengan kita juga konsultan yang aktif, Pak. Yang sebenarnya yang lebih aktif itu konsultan. Karena konsultan itu kan dibayar, jadi harus lebih aktif bagi kita. Kalau tim teknis kan nggak ada honornya, nggak ada apanya, cuma membantu aja di lapangan. Tapi yang lebih aktif adalah konsultan. Setiap pekerjaan terlambat di lapangan dia yang langsung
menulis surat itu ke pihak kontraktor untuk mengingatkan kembali bahwa depresiasi kerjanya sudah berapa persen. Itu yang dikasih tahu konsultan kepada kontraktor. Oke, makasih Bang.